Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 ingin membahas organisasi berkinerja rendah, tepatnya pada Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Dinas DP2KH, tepatnya lagi, khususnya lagi, Salbul Bait kami yaitu UPT, tepatnya pada Balai Kesehatan Hewan. Kenapa kami membahas OPD ini? Karena dari data yang kami dapat, UPT ini telah menghasilkan pendapatan distribusi sangat besar awalnya, karena kami memantau pada tahun 2021 RPJMD mereka terdiri dari 320 juta sekian, targetnya 330, realisasinya alhamdulillah bertambah sebesar 340 atau over target. Dan tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2002, 2022, 2023, dan khususnya tahun 2024 yang target RPJMD-nya 376, ternyata sampai saat ini realisasinya target perubahannya itu 60 juta. Inilah yang akan sangat kita prioritaskan membahas, yaitu target RPJMD menjadi target perubahan terlalu kecil. Sampai saat ini ternyata realisasinya cuma sekitar 16.400.000. Maka disitulah kami membahas dengan kelompok, yaitu kelompok kami terdiri dari 5 orang. Saya sendiri, Dery, selaku host yang memimpin agenda rapat ini, agenda podcast mini ini, membawahi teman-teman, yaitu pertama ada Saudari Ibu Eka, kemudian Saudara Pak Edi, dan Pak Adi Zulkarnain Adijaya, dan selanjutnya yaitu Dr. Hewan Fitri. Alhamdulillah di sini kami coba untuk membahas. Kebetulan di sini langsung ada Salbut Bait kami, yaitu Dr. Hewan Fitri, yang akan menceritakan tentang kenapa pendapatan ini berkurang banyak dan apa kendala ataupun apa yang terjadi di UPT tersebut. Baik, untuk tidak mempanjang waktu lagi, mungkin kami serahkan ke Bu Fitri untuk menjelaskan tentang kenapa turunnya atau ada masalah apa di UPT Ibu tersebut. Untuk Bu Fitri kami persilakan. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan terdapat salah satu UPT, yaitu UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Klinik Hewan, yang berperan dalam pelayanan teknis kesehatan hewan dan pelayanan laboratorium. Secara rinci saya akan uraikan bahwa kami memiliki fungsi untuk pengobatan penyakit hewan dan ternak, pelayanan pemeriksaan aktif service pada peternak yang berada di luar klinik hewan, pengendalian penyakit hewan menular berbahaya, pelayanan rawat inap hewan, pelayanan penitipan hewan kesayangan, observasi hewan berpenyakit menular berbahaya, dan juga melakukan sosialisasi terkait penyakit hewan menular. Kami juga mempunyai, yaitu sebagai unit untuk pemeriksaan radiologi dan USG hewan. Tapi untuk saat ini, kami belum bisa memberikan pelayanan ini, karena saat tersebut mengalami kerusakan. Selanjutnya, untuk pelayanan di laboratorium, kami memiliki 3 laboratorium, yaitu Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Pakan. Untuk laboratorium KS1, ini untuk mendeteksi penyakit
pada hewan. Dan untuk laboratorium Kesmafet ini lebih fokus pada penjaminan produk pangan asal hewan yang aman dari penyakit hewan, sehat untuk dikonsumsi sebagai sumber gizi pangan, utuh, tidak ada pencampuran bahan material lain yang membahayakan masyarakat, dan halal bagi yang dipersyaratkan. Apakah sudah memenuhi kaidah dalam penyembelihan hewan secara syariat Islam, atau halal ini, hewan ini sumber daya manusia yang ada di UPT kami, ada dokter hewan 2 orang, S1 peternakan, dan S1 biologi, dan S1 ekonomi, yang masing-masing sudah berada di posisinya. Dan juga ada D3 kesehatan hewan, dan juga lulusan SLTA. Kendala yang ada di UPTD pada dalam rangka untuk memberikan pelayanan teknis adalah kurangnya SDM yang di posisi pada pelayanan kami, misalnya di pelayanan kesehatan hewan kurang, dan di laboratorium kurang. Hal ini juga berpengaruh bahwa tidak optimalnya pelayanan di pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium menyebabkan kami tidak bisa menghasilkan retribusi daerah. Selain itu, selain dari pelayanan teknis di klinik hewan dan laboratorium yang ada di UPTD Tuapaya, kami juga melakukan pemeriksaan hewan ekspor di peternakan babi di Pulau Bulan, Kota Batam. Tapi sampai tahun 2002, tepatnya di bulan April, itu mengalami penghentian karena ada wabah penyakit hewan menular, yaitu ASF, yang menyebabkan populasi ternak babi di peternakan tersebut menurun drastis, bahkan tidak mencukupi untuk sebagai supplier daging babi, ke Singapura. Sehingga sebagai salah satu objek retribusi kami yang terbesar, menyebabkan kami tidak bisa memenuhi target retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ada target retribusi tersebut ditentukan dari estimasi penghitungan dari target sebelumnya, sehingga yang mempengaruhi ini. Oke. Baik. Itu dulu. Ya, terima kasih Dr. Hewan Fitri. Sangat jelas, sangat padat juga penjelasannya, sehingga ternyata diskusi kita atau podcast mini kita ini coba bisa berbagi tentang kenapa tadi salah satu distribusi kita sangat turun terhadap pendapatan di UPT Ibu tersebut ya. Salah satunya tadi Ibu memaparkan bahwa kurangnya SDM, terus adanya kekurangannya sarana dan prasarana, dan penganggaran sangat sedikit. Juga ada dampak dari salah satu virus terhadap kurangnya ekspor babi ke Singapura. Baiklah, ya, bagi teman-teman di sini tadi kita udah coba dengarkan apa yang dibicarakan Bu Fitri tadi. Mungkin teman-teman bisa mengasihkan pendapat atau memberikan masukan. Kenapa hanya faktor satu itu bisa mengurangi distribusi ini? Padahal di sini ada beberapa pelayanan ataupun beberapa pelayanan yang diberikan oleh UPT ini, sehingga target kita tidak terpatok sama ekspor babi tersebut. Mungkin sebelumnya karena tadi narasumber kita udah cewek, oke lanjutkan, mungkin saya coba dulu Pak Edi lah.
bisa menanggapi tentang pendapat dari narasumber kita tadi atau Bu Fitri? Dipersilakan Pak Edi. Terima kasih Pak Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati apa yang telah disampaikan oleh Ibu Fitri Agustina tadi, menjadi suatu hal yang sangat menarik ya, karena ketergantungan terhadap ekspor babi itu menjadi faktor utama. Di samping itu juga ada faktor sumber daya manusia. Di sini saya ingin memberikan masukan terkait sumber daya manusia itu sendiri. Karena di sini saya lihat kita mempunyai kapasitas yang rendah, kemudian juga balai tersebut memiliki sumber daya yang rendah. Alangkah baiknya kalau kondisi ini kita melakukan suatu bentuk kerjasama dengan lembaga lain, misalnya universitas yang melalui program magang atau balai-balai peternakan yang masih melatih tenaga-tenaga terampil untuk ditingkatkan keterampilannya dengan adanya program magang di balai tempat ibu bekerja. Mungkin ini salah satu masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, masukan yang sangat baik kami lihat tadi. Jadi mungkin Pak Edi mengambil salah satu dari permasalahan Ibu Fitri, yaitu tadi memberi masukan tentang SDM Bu ya, berarti ya. Jadi Bu Fitri, kekurangan SDM itu mungkin dengan masukannya Pak Edi, Bu Fitri bisa coba mengadopsi tentang gimana bisa membuat kerjasama sama balai-balai pelatihan, gitu Pak Edi ya. Oke, baiklah. Berarti udah ada kain bersambut nih Pak Edi. Jadi Bu Fitri udah coba terima masukannya dan coba melakukan action lebih jauh. Mungkin berikutnya kembali lagi peserta kita atau narasumber kita yang ingin coba mengomentari atau memberi masukan. Mungkin kita lanjut, tadi udah laki-laki, sekarang lanjut kita kembali ke kaum wanita. Bu Eka Febrianti, dipersilakan. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini sangat menarik diskusi kita sore hari ini. Mungkin yang saya tanyain mungkin masih menyambung dari yang Pak Edi tadi terkait SDM. Untuk berbicara masalah SDM itu hal yang sangat familiar ya. SDM, anggaran itu hal-hal yang memang pada umumnya terjadi di tiap-tiap OPD kita. SDM, penurunan kinerja, penurunan PAD dalam hal-hal ini retribusi. Nah, untuk SDM, Bu, kalau boleh saya tahu, berapa sih jumlah SDM yang ada saat ini? Dan target di unit kerja tersebut itu membutuhkan berapa banyak lagi SDM gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hanya saran Bu, hanya saran dari saya, bahwa di era yang sudah digitalisasi saat ini, untuk mencari informasi, mencari akses, itu saya rasa sudah sangat gampang ya. Apalagi terkait informasi-informasi. Contohnya nih informasi di seputaran hewan ya, kesehatan hewan. Nah, itu kan dapat kita akses tuh di dunia digital gitu. Ya minimal pegawai yang ada saat ini nih dapat gitu mengikuti pembelajaran melalui daring gitu mungkin yang udah kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu gitu. Minimal pemahaman yang didapetin dulu gitu Bu. Mungkin itu saja Bu. Ya. Terima kasih Bu Eka. Masukannya juga di sini masih berhubungan dengan SDM Bu. Jadi tadi Bu Eka saya simpulkan tadi berapa sih Bu target UPT Ibu sehingga nanti bisa bekerja maksimum, dan terus upaya-upaya apa Bu dalam di samping kekurangan SDM, terus Ibu bisa mensosialisasikan atau menyebarluaskan tentang UPT Ibu ini dalam sisi pelayanannya. Seperti itu ya Bu Eka ya? Ya Pak. Ya, jadi coba Ibu ini Bu tanggapi kembali sehingga
satu kesatuan dari SDM tadi, dari Pak Edi dan Bu Eka kita gabung, maka Bu Fitri bisa mendapat komplit masukan tentang berupaya untuk meningkatkan SDM, Bu. Mungkin Bu Fitri dipersilakan, Bu. Oke, terima kasih Bu Eka atas sarannya. Begini Bu, memang sih tadi kan saya belum merinci ya masing-masing unit di UPT kami. Kami kan di UPT sebenarnya ada 3 unit ya, UTU, pelayanan kesehatan hewan, dan pelayanan laboratorium. Di bagian TU ini sudah ada Kasubag TU dan stafnya 2. Kalau bagian TU kan ini tidak terlalu ini ya permasalahkan. Kalau yang bagian pelayanan kesehatan hewan ini terdiri dari kepala seksinya ini sarjana peternakan. Padahal seharusnya ini dokter hewan. Karena beliau ini nanti yang harus menerima pasien pada saat ada klien datang membawa pasien hewannya, dan dia harus yang melakukan pemeriksaan dulu. Terus selain kepala seksinya sebagai sarjana peternakan, para medisnya memang di 3 kesehatan hewan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diharapkan. Satu lagi di bagian rawat inap, ini juga sarjana peternakan. Backgroundnya juga nggak terlalu jauh, tapi masih dikatakan dibilang dekat juga enggak ya, tapi bilang jauh juga enggak, masih nyambung tapi karena kan bidang sarjana peternakan tidak dibekali untuk bagaimana cara menangani hewan yang sakit. Tapi memang sih masih di bawah. Tapi kan khawatirnya kami karena kepala seksinya ini bukan dokter hewan ya, jadi agak nggak maksimal gitu loh. Terus di bagian lab, ini kepala seksinya sarjana peternakan juga. Terus di bawahnya memang ada dokter hewannya ada 1. Satu lagi ada 3 kesehatan hewan. Tapi kan lab kami ini ada 3. Lab Keswan, Kesmalvet, dan Pakan. Dan tidak mungkin 3 orang ini langsung menangani semua pengujian. Jadi ya harapan kami sih ada penambahan ya untuk masing-masing di laboratorium. Jadi untuk di klinik hewan misalnya, di butuh dokter hewan, baik di klinik hewannya 1, di rawat inap 1, terus di bagian laboratorium dokter hewannya sebenarnya ada 2 untuk di lab Keswan dan Kesmalvet. Untuk di lab pakan boleh sarjana peternakan, tapi jurusannya harus yang bagian nutrisi, karena kan ini terkait dengan makan hewan. Oke. Gitu. Terus terkait yang pelatihan, memang kami baru bisa mengusulkan untuk mengikuti yang online, yang webinar gratis, karena untuk mengikutkan petugas kami ke pelatihan yang menggunakan biaya kayaknya agak berat karena anggarannya tidak cukup, anggaran penyelenggaraan kami juga dipotong. Itu aja, makasih. Oke. Terima kasih Bu Fitri penjelasannya. Ujung-ujungnya duit nih kayak ceritanya, penganggaran. Baik. Jadi tadi sudah cukup banyak kita membedah atau memberi masukan, baik itu dari sisi kepegawaiannya, SDM-nya, dan cara mendapatkan informasi atau cara UPT menyebarkan informasi terhadap pelayanannya. Baik, karena tadi Ibu singgung-singgung sedikit-sedikit uang, mungkin Pak Zulkarnain Adijaya bisa memberi masukan atau memberikan langkah-langkah strategi gimana untuk bisa mendapatkan distribusi yang banyak gitu. Mungkin waktu dan tempat Pak Jul dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Izin kawan-kawan semua, memang sekarang kita mengangkat terkait dengan UPT yang sedang diampu oleh Ibu Fitri Agustina. Izin Ibu, saya melihat memang sesuai dengan data yang kita peroleh dari tahun 2021 sampai dengan 2024, penurunan target dari capaian retribusi PAD yang sudah ditetapkan di UPT Ibu itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Di sini saya melihat
mungkin karena hanya berpatokan kepada Pulau Babi sebagai Pulau Bulan ya Bu ya, Pulau Bulan sebagai produksi babi untuk diekspor ke Singapura, itu menjadi hambatan yang sangat besar. Nah, seharusnya mungkin banyak kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Mungkin Ibu bisa membuat inovasi, misalkan tidak hanya babi, misalkan di Bintan itu statusnya kalau nggak salah saya, informasi yang saya dapatkan bahwasanya Pulau Bintan itu termasuk kawasan zona hijau ya Ibu ya. Kawasan zona hijau berarti Pulau Bintan itu apakah memungkinkan untuk bisa dijadikan potensi untuk peternakan, sehingga tidak hanya mengandalkan Pulau Bulan untuk produksi babi sebagai PAD, bisa Pulau Bintan bisa dijadikan sektor peternakan di situ. Karena memang sektor peternakan yang ada di Kepri ini, kalau saya belum dapat datanya ya terkait daerah Kepri ini sebagai daerah peternakan. Terus yang kedua, saya melihat mungkin letak dari laboratorium Ibu sendiri, posisinya kan di Tuapaya ya Ibu ya. Posisi di Tuapaya cukup jauh gitu Bu. Mungkin bisa dibuka cabang mungkin Bu untuk hewan-hewan peliharaan, sehingga kan banyak juga nih orang di Tanjung Pinang dan Bintan nih Bu yang memelihara hewan gitu, sehingga bisa jadi tempat penitipan atau bisa jadi tempat kesehatan untuk hewan peliharaannya dan lain-lainnya, sehingga target PAD yang Ibu yang dibebankan kepada UPT Ibu itu bisa terpenuhi gitu Bu. Mungkin itu saja dari saya dulu Bu, nanti mungkin kita lanjutkan diskusinya Bu. Oke, begitulah kalau bercerita sama orang perencanaan, ujung-ujungnya pemetaan wilayah untuk mendapatkan keuangan Bu ya. Baik, dari tadi kita lihat sudah cukup kita pembahasannya dari segi SDM, dari sisi pembiayaan atau permasalahan yang dihadapi UPT udah kita bahas panjang lebar. Tapi saya lihat dari tadi tak terdengar nih, karena di sini adalah faktor ekspor babi yang terhambat, yaitu dengan adanya virus. Apa Bu? Pertanyaan dari saya khususnya Bu, baik itu mewakili narasumber juga, sampai kapan atau apakah udah dibuat langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan sehingga virus atau gimana ekspor babi itu bisa berjalan dengan semestinya sehingga PAD kita tidak anjlok seperti sekarang Bu. Mohon penjelasannya Bu. Pak, terima kasih Pak Adi Jaya dan Pak Dery. Begini Pak, terkait dengan potensi yang lain selain dari Pulau Bulan ya, dari pemeriksaan kesehatan hewan, memang sih ada lain selain itu, kayak misalnya pemeriksaan klinik di klinik apa yang kami kan sekarang tidak aktif nih untuk rawat inap di klinik kami karena tidak ada pasien yang dirujuk ke tempat kami. Dan mungkin juga karena ataupun penitipan hewan tadi kan sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa kami juga menyediakan penitipan hewan untuk pemilik hewan yang ingin keluar daerah gitu kan. Mungkin karena kami kurang promosi Pak. Jadi apa namanya, daya tariknya tuh kayaknya nggak ada gitu loh. Jadi kami nanti akan mengusahakan gimana caranya biar kami ini agak sedikit menjual ya, apa pelayanan kami ini biar gregetnya ada gitu loh. Terus terkait dengan pelayanan ini, inovasi kami itu kemarin sudah didiskusikan dengan bersama sekretaris dinas. Kami akan menyediakan mobil yang gini, klinik mobile. Jadi kami tuh menyediakan pelayanan teknis, pelayanan pemeriksaan hewan di, misalnya kan ada nih kayak di daerah Car Free Day gitu kan. Nah, kami pakai di situ mobilnya. Kami buka stand di situ bahwa kami bisa menyediakan layanan klinik nih gitu kan. Promosikan gitu sekalian. Nanti kan kalau misalnya ada pemilik hewan di situ yang membawa hewannya kan bisa langsung diperiksakan. Atau kami juga akan menyediakan
pelayanan antar jemput pasien. Kalau misalnya pemiliknya tidak bisa membawakan hewannya ke klinik kami, ya kami jemput pasiennya, bawa ke klinik untuk dilakukan misalnya untuk operasi gitu ya, nggak bisa, gitulah. Terus apakah penjelasannya cukup atau masih kurang? Langkah-langkah untuk mengatasi virus terhadap ekspor babi itu terhambat, Bu. Oh ya. Terkait dengan Pulau Bulan, Pak, ini kan memang terkait dengan virus Pulau Bulan, itu kami punya harus melakukan surveillance secara rutin, pengambilan sampel baik pada hewannya, kandangnya, dan air serta lingkungan sekitarnya. Terus juga ada penilaian terhadap penanganan pada ternak yang mati, bagaimana, mulai dari kandangnya, pengangkutannya, sampai penguburannya, dan disinfeksinya. Dan ini harus mereka rutin melaporkan ke OIE bahwa kasus kejadian di Pulau Bulan tidak terjadi lagi dan terkendali. Kalau sudah penuhi syarat yang disyaratkan, insya Allah mereka bisa lagi melakukan transportasi ke Singapura. Begitu, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi Sedikit Pak Dery, Siap, saya Pak coba Edi. untuk menanggapi Pak Dery. Ya, Izin. Berarti di sini Bu terkait dengan laboratorium yang Ibu pegang sekarang, memang berarti publikasi ya Bu ya. Saya melihat publikasi terhadap pelayanan yang ada di Ibu itu yang mungkin masih kurang. Saya mungkin menyarankan di sini mungkin ada Pak Dery dari Kominfo. Saya berharap mungkin Pak Dery bisa membantu Bu Fitri nih. Bagaimana Bu Fitri bisa mempublikasikan terhadap pelayanannya. Jadi saya melihat di Tanjung Pinang ini orang piara kucing, piara anjing, dan piara hewan lainnya itu banyak di Tanjung Pinang gitu. Jadi mungkin nanti dari sisi Kominfo mungkin bisa membantu seperti apa ininya. Terus yang kedua gini Bu, saya beberapa kali didatangi dari NGO ataupun beberapa yayasan yang mengajak kami bekerja sama terkait dengan program-program kegiatan yang ditangani oleh yayasan tersebut. Nah, yayasan tersebut itu dia datang ke kita itu membawa anggaran sendiri, dalam program-program yang bisa menunjang di UPTD, di program-program yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saya melihat ini kemungkinan nggak Bu, kita bekerja sama dengan yayasan-yayasan tersebut atau NGO atau volunteer pembawa dana dari manalah gitu, sehingga terkait permasalahan Ibu, masalah anggaran gitu, itu bisa teratasi. Karena gini, memang kita ketahui sendiri bahwa APBD kita nih ya segitu-segitu aja dari tahun ke tahun gitu Bu. Sehingga kalau kita hanya mengharapkan dari APBD gitu, mengharapkan dari APBD ya kok kayaknya agak-agak jadi pesimis gitu Bu untuk bisa meningkatkan program kegiatan yang ada di masing-masing OPD. Jadi mungkin kita bisa menggunakan anggaran-anggaran yang dari luar, tidak hanya dari APBD kita gitu Bu. baik. Terima kasih masukan tambahan dari Pak Zulkarnain Nadjaya. Mengingat waktu kita juga dibatasi dengan podcast mini kita ini cuma 15 menit. Baiklah, mungkin dari teman-teman udah cukup? Cukup, oke. Atau Ibu mau menanggapi Bu? Silakan Bu, terakhir statement closing terakhir. Iya. Terkait Pak, bantuan Sapras Pak ya, itu kami juga pernah Pak dibantu oleh yang tadi dari Kementerian Singapura Pak untuk pengujian AI, kami dikasih BSC, laminar airflow, sama bantuan bahan habis pakai. Tapi kan hanya untuk
pengendalian avian influenza. Padahal kan kami juga butuh yang lain. Untuk ini kami nanti mungkin akan berkoordinasi kembali dengan maksudnya tuh instansi lain atau stakeholder lain seperti kayak PDHI, apakah kami bisa dapat sponsor, apakah ini gitu Pak. Oke Pak, nanti kami akan melakukan koordinasi Pak. Alhamdulillah. Baik, sudah tambah lagi kita masukan-masukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan gimana hasil diskusi kita ini. Nanti kita akan membuatkan suatu resume atau membuatkan suatu masukan buat Bu Fitri, sehingga Bu Fitri nanti bisa memasukkannya atau membuat langkah konkret berupa transtap untuk langkah-langkah konkret sehingga pendapatan dari distribusinya tidak terlalu anjlok turun, khususnya virus terhadap babi tadi bisa terselesaikan dengan jangka waktu pendek, dan pelayanan yang lain bisa meningkat lebih drastis dengan adanya publikasi-publikasi yang insya Allah nanti kami dari Dinas Kominfo juga akan membantu mempublikasikan terhadap pelayanan-pelayanan di UPT Ibu tersebut. Baiklah, sebagai kata penutup, mungkin saya tutup dengan sebuah pantun. Melihat anjing kucing berlari sampai ke klinik hewan. UPT Keswan berkontribusi PAD Kepri. Dukungan Pemda sangat dibutuhkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.